Semakin beranjak dewasa dan terlatih mandiri sejak kecil, Nino Kuya ingin mencari sebuah jati diri atas keputusannya untuk pindah ke Amerika Serikat. Pilihannya untuk pindah ke negara adikuasa itu untuk melanjutkan studi di salah satu universitas di sana. Mengikuti jejak sang kakak yang telah lebih dulu tinggal di US, Nino pun harus meninggalkan kedua orang tuanya, Uya Kuya dan Astrid, yang juga harus menerima kenyataan bahwa sudah saatnya mereka melepas kedua putra dan putri mereka demi meraih masa depan. Aku keterima jurusan Fashion Apparel Design. Jadi ya pokoknya fashion lah pokoknya. Karena emang dari dulu emang aku hobi sih. Apapun yang punya relasi dengan fashion. Ya gitu aja sih. Iya, tanggal 15 nanti aku diantar ortu sama beberapa temen juga. Soalnya kalau di Amerika tuh aku udah kebiasaan, soalnya ke Amerika udah kayak ke rumah sendiri, udah 20-an kali. Soalnya di situ emang juga udah ada keluarga, udah ada temen deket. Jadi ya kalau di situ udah berasa nyaman gitu, nggak usah adaptasi lagi ya. Jadi pokoknya udah nyaman lah pokoknya kalau di US. Ya pokoknya aku daftar. Soalnya kan emang kakak kampusnya situ juga, jadi aku daftar. Terus keterimanya aku nggak lihat, keterimanya kayak pas aku lagi nyetir atau apa, jadi aku nggak lihat. Tiba-tiba papa mama tahu, aku juga baru tahu. Ya udah deh, keterima deh pokoknya, gitulah pokoknya. Kita bikin jadi jangan sedih, karena waktu dulu cinta kan kita nganterin semuanya ke Amerika. Nah, Nino ini kan berangkat sendiri sekarang. Kita baru nyusul bulan depannya. Tapi kalau kita pikirin, jadi ke bawahnya berat, sedih. Jadi mendingan gue tuh udah sama dia, udah kita sibuk dengan masing-masing. Kayak hari ini dia farewell sama teman-teman juga, gue udah nggak ngurusin. Gimana ya, pasti sedih sih, pasti sedih. Emang mungkin gini, kalau waktu cinta kan masih ada Nino. Maksudnya masih ada yang diliatin kalau malam. Biasanya kan aku kalau habis kita pulang kerja atau kita habis pulang dari mana, kita habis syuting itu biasanya kan ngeliat anak-anak, ngecek anak-anak. Kalau kemarin kan ada Nino gitu, masih diliatin, bang, masih ada yang bisa ditelepon gitu. Maksudnya terus sekarang dia udah harus berangkat. Nah, udah mulai melo sih dari kemarin, tapi ya udahlah. Sedangkan kalau Nino tuh Mr. Slow. Misalnya kita mau pergi aja, tiba-tiba kita udah siap, dianya masih di kasur kayak gitu. Biasanya tuh aku selalu teriakin, Nino makan, Nino ayo pergi, Nino udah jam segini. Nah itu yang dikangenin. Besok-besok Ninonya udah di sana, udah di Amerika. Jadi itu paling sih berasa banget. Iya, tapi diizin dia sendiri semua. Dia ngurusin berangkat, daftar, tes kuliah, sampai keterima, sampai ngurusin visa dia sendiri. Sama kayak kakaknya. Dia nanya kakaknya. Kalau kakaknya kan juga dulu sendiri. Tapi dia mungkin lebih mudah karena udah ada cinta kan, jadi bisa nanya sama kakaknya. Ya, jadi benar-benar dia kita ajarin buat mandiri. Ya, terbiasa sama nyiapin acara ini juga dia sendiri aja. Tapi cuma dalam waktu 2 hari dan sehari nggak nyampe buat disiapin semua. Dan diundang teman-temannya cuma lewat nggak tahu apa, Telegram, WhatsApp lain atau apa. Pesan buat orang tua yang pasti ya, terima kasih udah besarin sampai 18 tahun. Ya pokoknya semoga mereka bisa hidup berdua aja tanpa anak-anak, kan dua-duanya udah ke US. Semoga mereka ya bisa hidup berdua ya, biarkan mereka pacaran lagi berdua. Anak-anak udah cabut ya, gitu aja. Di saat Nino yang akan segera menyusul sang kakak ke negeri Paman Sam, Cinta sendiri mengalirkan cerita sendiri dari negeri Paman Sam terkait kehidupan yang dia jalani di sana, termasuk soal hubungannya dengan seorang pria mancanegara. Dikabarkan, Cinta kini menjalin hubungan dengan salah satu pria bule yang merupakan teman satu kampusnya. Kerap membagikan momen bersama di akun Instagram pribadinya, pose seksi dan mesra bernuansa Jepang saat bersama kekasihnya itu pun beredar terpampang di laman media sosial Cinta. Lantas, apa tanggapan Uya Kuya terhadap kedekatan sang putri dengan teman kuliahnya di Amerika? Gue sih nggak mau menghalang-halangi, ngelarang anakku pacaran, cuman yang penting anaknya baik. Tapi gue langsung bilang sama Cinta, kita adalah orang Muslim, kita adalah orang Indonesia, orang Timur. Dan gue langsung bilang sama cowoknya, Cinta itu Muslim, Cinta itu nggak bisa makan babi, Cinta itu nggak boleh minum minuman alkohol.
cinta itu punya adat istiadat dan kebiasaan yang harus dijaga. Gue langsung bilang gitu, gue mah to the point ngomong. Sama pacarnya langsung Ngomong gitu, iya ngerti. kita tuh cinta Nino tuh tipikal yang dua-duanya sebenarnya suka curhat. Kalau lagi ngobrol, kita kayak lagi makan berempat gitu ya, ngobrol aja biasa. Suka ngobrol, suka ini. Ya kalau curhat sih paling curhat kalau selama ini sih, kalau selama di sana ya paling pelajaran. Dia kan awal-awal yang namanya juga beda bahasa kan, mother language-nya kan beda. Di sana kan Inggris ya, itu dia agak meninggi sedikit. Walaupun dia international school dari SMP ya, tapi tetap aja buat dia agak susah gitu. Jadi saya ya itulah curhatnya kayak gitu, stres sama ujian, stres sama tugas kayak gitu. Terus sekarang dia udah kerja ya, karena dia suka ngomongin mah teman aku gini gitu aja sih. Enggak ada Dia yang juga di tempat kerja kan anak baru, jadi dia masih belum biasa. Kadang-kadang dia merasa aku tuh ini gimana diomongin gak ya di sana gitu. something curhatnya nggak terlalu, maksudnya ya paling ke kehidupan sehari-harinya dia sama teman-temannya dia, sekolahnya dia, itu aja sih. Kalau sama pacar selama ini sih dia baik-baik aja, maksudnya nggak pernah cerita yang pacarku gini-gini, enggak sih ya, karena juga pacarnya kan juga kita kenal, kita dekat, jadi ya malah kalau cinta susah ditelepon atau bagaimana kita telepon pacarnya dan mereka selalu ini tante gitu. Dan gue to the point ngomong sama Cinta, Cin, kamu tuh orang Timur, orang Islam, dan kamu tuh jangan sampai tidak menghargai diri kamu sendiri. Bahwa belum tentu kamu akan nikah sama dia. Jadi tolong dijaga kehormatan, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Gue ngomongnya belak-belakan. Kadang ada orang tua yang ngomong tabu begitu, tapi akhirnya anaknya nggak pernah dapat kata-kata itu dari orang tua. Jadi dia kalau kita yang ngasih tahu, dia kan akan mikir, iya ya pak, aku tahu. Fashion dia dari dulu memang suka fashion. Jadi gue nggak, walaupun dia anak kuya dia nggak berlebih duit. Dia cerita kemarin, malah 2 hari yang lalu cerita tinggal $80, terus dapat $400 dari training. Udah ada duit lagi dia. Terus Cinta perlu dikirim duit nggak? Nggak, Cinta mah orangnya, aku masih ada, dia orangnya nggak hitung-hitungan. Ya. Kuliah sebenarnya kan dia harusnya lagi liburan summer nih 3 bulan. Harusnya dia pulang ke Indonesia. Tapi dia ngambil summer class, jadi kuliah semester pendek. Biar lebih cepat. Dari semester pendek dia pagi kuliah, sampai siang, sorenya training. Dan dia benar-benar, tadinya dia lagi mau ngelamar juga kerja di perpustakaan, di kampus gitu. Dia baru seminggu lebih ini training di restoran Korea, pada restoran Jepang. Jadi waiters. Kerja jadi pelayan, training. Awal-awal training seminggu pertama gak ada yang tahu siapa dia. Karena yang punya orang Korea. Tiba-tiba seminggu setelah itu dipanggil sama yang punya, ditanya, kamu kerja tuh tujuannya buat apa gitu. Dia bingung kok kenapa gitu. Ditanya, are you YouTuber? Katanya gitu. Diketahuan. Iya, sebelah gitu. Buat apa gue lihat YouTube lo, katanya lo kan orang mampu gitu. Bapak lo orang mampu, orang berada, lo buat apa kerja di sini? Kata Cinta. Akhirnya dia jawab ini pak, katanya. Ya aku gak mau beratin orang tua, pengen nyari tambahan sendiri biar jajan sendiri gitu. Oh iya, good gitu. Terus malah jadi akhirnya satu restoran tahu kalau dia sebetulnya artis itu. Baru masih training, tapi training digaji loh. Kemarin dia cerita dapat training 5 hari. 5 hari cuman kerjanya dari jam 5 sampai jam 10. 4 jam berarti ya. 5 jam, 4 jam. Udah dapat hampir $400 training. 4 hari atau 5 hari tuh. Berarti kan berapa tuh? 6 juta training gitu. Belum termasuk dapat tip karena kan masih training ya. Dia pernah cerita waktu bulan lalu nggak punya duit, habis duitnya gara-gara beli kado ulang tahun, banyak temennya ulang tahun. Dia nggak enak bilang sama gue. Dia datang ke restoran Indonesia, teman gue Borneo tuh. Datang, om aku mau makan om, lapar tapi nggak punya duit. Ya udah makan aja, tapi aku nggak mau minta katanya. Aku boleh nggak di sini kerja cuci piring sejam? Kan sejam $17 katanya. Jadi $17 kerja buat dia beli makanan di situ. Gak usah. Dia bilang, tapi aku gak mau om. Dia bilang kan, karena kan temen gue kan yang punya. Gak usah, tapi ya akhirnya ya udah gitu. Kalau enggak, kok kita gak mau. Udah dia cuci piring, habis itu dia makan. Terus pas terakhir dikasih duitnya kan. Enggak om, ini kan buat bayar, dia bilang gitu. Udah, terakhir temen gue baru seminggu lalu baru cerita. Anak lo bulan lalu datang katanya. Gak punya duit katanya. Makan di situ. Ya udah, dia kerja di situ sejam cuma buat beli makan. Dan tapi bagus, berarti dia nggak mau minta kan. Dia datang ke restoran teman gue, sebenarnya tinggal minta juga bisa ya sih. Cuma ini kan nggak enak, kan bisnis kan dibilang kerjaan. Jadi ya udah aku cuci piring aja sejam $17. Masih dapat kembalian $2 atau $3.